Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya mau bahas sedikit minggu lalu, kalau saya tidak salah Pastor Teguh sharing firman bagaimana kita supaya bisa mengalami kasih Tuhan, kemudian bernaung kepada Tuhan, kemudian ada apa lagi tuh poinnya, intinya bagaimana kita bisa panjang umur kalau nggak salah, saya ingat di situ. Jadi kemudian selama 1 minggu ini saya banyak beberapa pertanyaan, bukan hanya dalam pikiran saya. Kemudian saya juga ditanya beberapa adik rohani yang kebetulan ikut pemuridan juga sama saya. Dia tanyakan, ada beberapa pertanyaan yang dia tanyakan sama saya. Dia pertama bilang gini, Bang, doakan saya, kenapa? Supaya saya belajar taat. Saya bingung, taat itu nggak bisa didoakan. Mana bisa kita taat didoakan? Jadi gimana caranya kita taat? Taat firman yang diberitakan, dilakukan, supaya kamu bisa belajar taat. Kalau saya berdoa kamu supaya taat, kamu supaya pintar, nggak akan pintar kalau kamu nggak belajar. Yes. Saya bilang gitu. Jadi oke. Terus kemudian menyikapi beberapa minggu ini berbicara mengenai bukan hanya soal kedewasaan, tapi juga ada, ini kita sudah bulan yang berapa, ke-9 atau ke-8 dalam masa COVID-19. Kemudian saudara tahu kalau tahun lalu kita sudah memasuki bulan Desember, orang sudah sibuk mempersiapkan acara-acara untuk kita mau Natal Desember. Kalau saudara udah mendengar lagu-lagu Natal nih, berarti sudah mulai memasuki masa bulan Desember, di mana orang semua sedang mempersiapkan banyak hal. Mempersiapkan kue nastar, anak-anak itu jualan. Mempersiapkan baju Natal yang baru, ikut STM harus ada baju yang seragam. Kemudian semuanya dipersiapkan. Dan yang berbeda adalah tahun ini kita Natalannya agak sedikit beda. Kenapa saya bilang? Karena dalam masa COVID-19 kita sudah nggak boleh kerumunan terlalu banyak, dibatasi jumlah orang, jaga jarak, pakai masker, kemudian ini cuci tangan sebelum makan, pokoknya cuci tangan. Suami istri pun di mobil harus jaga jarak. Pernah ada yang juga kena tilang katanya harus jaga jarak. Jadi dalam masa dan situasi saat ini, pertanyaan yang muncul sama saya, bukan sama saya, yang ditanyakan sama saya gini. Jadi kalau saya ikut Tuhan, di mana Tuhan? Kok itu aja yang dikasih tahu sama saya? Itu aja yang ditanya sama saya. Saya mikir, di mana Tuhan? Tuhan tetap ada. Di mana Tuhan? Saya udah banyak saya selalu ikut gereja, saya selalu ikut persekutuan, apalagi kalau Natal saya ikut KOR. Saya pokoknya yang namanya perpuluhan, persembahan saya nggak pernah absen. Begitu bilangnya. Cuman kenapa kita ada mengalami seperti ini? Kemarin dengar berita bahkan ada di Sumatera, Sulawesi Utara atau kalau nggak salah, Sulawesi Tengah, misionaris atau gereja dibakar. Wah, kenapa kayak begini lagi Tuhan? Bahkan videonya di-share ke saya bilang, aduh janganlah di-share kayak gini-gini. Bukannya kita nggak mau tahu, tapi terlalu tidak manusiawi. Jadi saya nggak usah saya lihat gitu. Kemudian pertanyaannya muncul kembali, di mana Tuhan itu? Saya akan bacakan, kita baca sama-sama, kita baca di Lukas 8. Lukas 8 ayat 22 sampai yang ke-25.
Saya harap saudara juga ikut membaca bersama-sama dengan saya. Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Saya bacakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Saudara, ini cerita di kitab Injil, beberapa juga diceritakan. Saya ambil sengaja di Lukas. Kita mau lihat bagaimana ini murid-murid dihantam badai. Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya. Yesus naik bersama-sama dengan muridnya. Dan berkatalah kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Dengan kata lain, murid-murid nggak berangkat sendiri, bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus sendiri yang mengajak murid-murid itu. Yesus sendiri yang mengajak murid itu, "Marilah kita." Murid-murid nggak disuruh berangkat sendiri. Dia bilang, "Marilah kita." Yesus bersama-sama dengan mereka. Jadi di dalam perayaan, menurut cerita yang tadi kita baca, Yesus tertidur. Yesus tidur bukan berarti Allah yang terlelap. Dia bilang Allah itu penjaga Israel. Dia nggak tidur, nggak terlelap. Tapi karena Yesus sebagai manusia, dia tertidur. Akhirnya Yesus tertidur, bukan karena dia Allah kita tidur, tidak. Kemudian dalam ini Yesus tertidur, lalu badai datang. Boom. Mereka hampir tenggelam. Badai datang, bam, mereka hampir tenggelam. Kalau saudara pernah dengar cerita hal yang sama, ada perahu yang dihantam badai dan akhirnya juga sama. Itu cerita tentang, di dalam Perjanjian Baru, cerita tentang Yunus. Tapi bedanya, Yunus disuruh dan diperintahkan Tuhan, dia suruh ke Niniwe, tapi larinya ke Tarsis. Dia lari. Akhirnya apa? Dia lari dari panggilan Tuhan. Badai datang, gelombang datang, mau menenggelamkan kapalnya si Yunus. Dari dia datang, kemudian kenapa datang ini? Karena Yunus tidak taat. Ini acaranya, versinya Yunus tidak taat. Dia lari dalam panggilan Tuhan, akhirnya dihantam badai. Banyak orang yang lari dari panggilan Tuhan, akhirnya perlu datang badai supaya ngerti. Sering saya juga dengar dari teman-teman pelayanan, dari hamba-hamba Tuhan, pergumulan hidup. Bahkan waktu itu ada yang bilang, gimana kalau nggak salah ada di komunitas pemuritan WGB, saya dengar juga cerita pergumulan hidup hamba-hamba Tuhan di daerah pedalaman. Jemaatnya cuma sedikit, nggak ada persembahan perpuluhannya, akhirnya tidak ada income buat pendetanya bilang, "Ya sudahlah, saya nggak mau pelayanan lagi di sini." Banyak hamba-hamba Tuhan yang pergi meninggalkan pelayanan karena kesulitan hidup. Akhirnya dia nyerah, lari dari panggilannya. Saya punya angkatan mahasiswa
ada sekitar 15 orang teologi ya. Dan sampai sekarang saya lihat hanya beberapa orang yang benar-benar tetap berjalan bersama Tuhan. Lainnya bukannya nggak berjalan, tapi lari dari panggilannya yang semestinya kamu bisa lebih banyak berdampak buat orang. Masalahnya ketika badai datang, kemudian Yunus dilempar, ditelan. Masih untung ikannya cuma nelan aja. Coba bayangkan kalau sama ikannya dikunyah. Kunyah si Yunus, jadi perkedel tuh Yunus. Ya kan? Kalau sampai dikunyah habis. Kalau Tuhan taruh kamu di sini dan kamu lari dari tugas panggilanmu, engkau bisa dihantam badai dalam hidupmu. Sekarang kita dalam situasi saat ini, kemudian kita nggak bisa kemana-mana, harus jaga jarak, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak bawa masker, naik motor nggak pakai masker, udah kena tilang sekarang. Jadi orang semua sudah banyak yang PHK, kemudian banyak yang cari kerja susah, ekonomi semakin sulit, banyak berbagai persoalan hidup. Persoalan hidup yang akhirnya jadi menghantam hidup kita, dan akhirnya kita mulai lari dari panggilan Tuhan. Tetapi dalam cerita yang ini, murid-murid nggak lari. Tetapi orang ini berjalan atau bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan di dalam perahu itu pun Tuhan yang suruh, Tuhan yang ajak. Artinya saya simpulkan, pergumulan hidup tidak selamanya hanya dilalui oleh orang-orang yang kenal Tuhan. Seperti kita yang dekat sama Tuhan, kemudian rajin ke gereja, beribadah, ikut dengar firman sih. Bukannya berarti saudara dengan seperti itu akan lepas dari pergumulan dan permasalahan hidup. Enggak jadi. Waktu Tuhan Yesus memanggil kita jadi pengikutnya, Ia nggak pernah janji kalau kita akan bebas dari kesulitan. Ia nggak pernah janji kalau kita bebas dari penderitaan. Dan Ia nggak akan pernah janji kalau kita bebas dari permasalahan. Bahkan yang teman-teman saya pernah bilang, ikut Tuhan tuh susah, nanti kau hidupnya begini. Makanya ada lagu saya pernah dengar, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Masih ingat sekali itu, udah lagu zaman dulu. Meskipun saya susah menderita, bukan berarti ikut Yesus menderita, saudara. Kalau saudara lihat Ayub, cerita Ayub, orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, justru mengalami banyak berbagai macam penderitaan di dalam hidupnya. Bahkan seluruh kekayaannya habis dalam satu hari. Anak-anaknya mati dalam satu hari. Ya kan? Kalau gitu, orang yang lari dalam panggilan Tuhan akan mendapat kesulitan. Orang yang setia ikut Tuhan tidak terbebas dari kesulitan. Waktu dulu saya nggak ikut Tuhan, hidup saya baik-baik aja walaupun agak semeraut. Tapi sekarang saya ikut Tuhan, banyak menderitanya? Nggak juga. Banyak proses yang saya lewati, sehingga itu bagus, wajar. Kenapa wajar? Karena waktu ikut Tuhan, setan itu musuh kita. Bapak saya selalu bilang, kamu sudah jadi targetnya si setan. Ketika kamu datang dari kerajaan setan pindah ke kerajaan Tuhan, dan kamu sudah, ini fotonya Pak Friendly, tolong dilihat supaya dihancurkan dalam berbagai macam masalah, silakan supaya dia lari dari panggilannya. Tapi bagus. Kenapa? Karena itu wajar. Semua bisa datang, itu pun kalau Tuhan izinkan.
Masa iblis, saya ingat kali waktu pertama kali saya mau sekolah STT masuk, saya dapat berita dari Jakarta kalau mama bapak mau cerai di Jakarta. Saya bilang, kalau saya ikut Tuhan, berantakan keluarga, ngapain saya ikut Tuhan? Ini nggak betul. Kalau saya ikut Tuhan, malah saya jadi banyak masalah, banyak ngapain saya ikut Tuhan? Nggak betul ikut Tuhan. Tapi ketika saya baca, murid-murid itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu. Murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu dan dihantam badai. Saudara, penderitaan berakhir, mau tahu? Ketika saudara sudah mati, penderitaan itu berakhir. Itu pun kalau saudara mati, makanya kalau misalkan di orang-orang boleh RIP, rest in peace. Itu pun kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, no rest in hell. Kenapa? Yaitu dibilang Wahyu 20 itu disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi sebagai orang yang murid-murid aja yang di dalam perahu bersama-sama dengan Tuhan, dia masih merasakan badai dan gelombang itu. Kita sudah ikut Zoom tiap minggu, doa tiap hari, baca kitab suci siang dan malam, tapi Yusuf. Kita harus baca Alkitab, berdoa, berpuasa, kita dekat. Aku persembahan terus, perpuluhan terus. Tapi ketika dihantam badai, makanya Tuhan bilang, di mana kepercayaan? Apa reaksi murid-muridnya? Kita baca lagi. Ayat 24. Maka datanglah murid-murid itu membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Mereka udah binasa? Belum. Baru mau binasa, tapi belum binasa. Kita binasa, katanya. Waktu menghadapi badai, mereka langsung hilang kepercayaan mereka. Kenapa? Tahu dari mana mereka hilang percaya? Mereka belum apa-apa sudah ngomong kita binasa. Loh, belum selesai juga udah bilang binasa aja. Lalu ayat 25 dikatakan, di mana kepercayaanmu? Di mana kepercayaanmu? Artinya saat itu mereka benar-benar hilang kepercayaannya. Masalah, tantangan, kesulitan, seringkali orang buat hilang percaya. Aduh, COVID-19. Aduh, ekonomi nggak lagi. Aduh, nggak kerja lagi. Nggak ada uang lagi. Dari mana saya nih makan? Dari mana nih saya udah mau Natalan ini, nggak ada kue Natal, nggak ada pakaian baru, nggak ada. Aduh, gimana ini? Tuhan ada di mana? Saya rajin ke gereja, saya ikut persekutuan, ikut disi, ikut komsel, kur 1, kur 2, kur 3, tekukur. Semuanya saya lakukan untuk supaya saya dekat sama Tuhan. Tapi ketika ada badai datang, di mana Tuhan? Di mana Tuhan ini sebenarnya menurut saya sih ekspresi kekecewaan orang. Saya sudah melayani Tuhan. Ini berdagang dengan Tuhan. Kalau saya begini berarti Tuhan harus begini dong. Saya pernah dengar kesaksian siapa sih itu? Lupa saya. Istrinya siapa itu ya? Frankie Siombing itu, kalau nggak salah istrinya siapa tuh yang sakit tumor itu, yang botak itu siapa ya? Lupa saya namanya. Cuman dia bilang begini, kamu sudah sakit gini terus bilang, kamu kenapa masih bisa? Ini ditanya sama Deddy Kobusier, saya dengar, kenapa masih bisa bilang Tuhan Yesus baik? Padahal keadaanmu seperti ini, ya kita nggak bisa. Tuhan Yesus baik itu bukan melihat keadaan dan situasi kita. Dia tetap baik dalam mau situasi kita apapun, dia tetap Allah yang baik, Yesus yang baik. Nah, itu kesaksian menurut saya. Kadang-kadang kita menyalahkan dengan keadaan kita. Kalau kita senang berarti Tuhan Yesus baik.
Kalau kita susah berarti Tuhan Yesus nggak baik. Padahal dia baik, sungguh amat baik dan baik. Terus gimana kita mau bilang saudara masih bisa bangun pagi, hidup nafas, dan Tuhan Yesus baik? Kalau enggak, saudara diambil nafasnya habis. Ekspresi ketidakpercayaan, maka murid-muridnya nggak percaya. Ayat 24, guru-guru kita binasa. Guru-guru kita binasa, belum binasa. Gelombang besar, topan besar, Yesus nggak bangun. Udah diombang-ambing tuh kapal sampai mau tenggelam, Tuhan Yesus nggak bangun. Tapi ketika bilang, guru-guru kita binasa, Ia pun bangun. Guru-guru kita binasa, Ia pun bangun. Artinya apa? Ini semacam seruan minta tolong, seruan doa yang justru membangunkan Tuhan. Apa? Tadi pagi saya, Yesus dengar doa. Apa ya? Yesus, Yesus dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jalan terus. Tiba-tiba terdengar pagi-pagi sama saya. Kadang keadaan, situasi, COVID segala macam, ada teman kita, pendeta kita, jemaat kita sakit, terus kedengaran seperti kita, Tuhan kayak gimana? Ini hamba Tuhan sakit, dia menderita seperti ini, Tuhan bagaimana ini? Gelombang situasi COVID-19, ada corona di mana-mana, nggak membangunkan Tuhan. Tapi ketika kamu berseru di dalam doamu, dia terbangun katanya. Singkat cerita, Yesus bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dia bangun, dia bilang, angin diam, tenanglah. Kadang-kadang kita dalam situasi keadaan, kita tanya Tuhan di mana, padahal Tuhan bersama-sama kita sebenarnya. Tuhan ada sama kita. Tuhan deket sama kita. Di cerita lain ada juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Artinya waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang sakit, orang lumpuh, artinya dia berkuasa atas sakit penyakit. Amen. Tuhan Yesus mau menyembuhkan, dia sembuh. Pasti sembuh. Tapi tidak selamanya Tuhan menyembuhkan dan dia sembuh. Maksud saya, tidak selamanya apa yang kita minta kepada Tuhan, dia akan sembuh. Ada yang sakit, didoakan, sembuh. Ada yang sakit, didoakan juga, nggak sembuh-sembuh. Yesus mengusir setan, setan pergi. Merendahkan, dia berkuasa atas setan-setan. Dia berkuasa atas semua penyakit disembuhkan. Seringkali orang takut sama setan, ya kan? Seringkali orang takut sama setan, padahal kalau kita selalu nyari lagu itu, kita buat iblis gemetar. Waktu kita lewat jalan tengah malam, kuburan kita yang gemetar. Yesus berkuasa atas maut. Dia berkuasa atas apa? Dalam kisah cerita ini, angin badai tunduk kepadanya. Artinya apa? Artinya Yesus ini berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas segalanya. Maka Tuhan Yesus bisa menundukkan badai itu. Tapi Tuhan Yesus ngomong, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Baru masalah begini kamu coba langsung tanya, di mananya Tuhan itu? Adanya Tuhan itu. Kadang saya cerita anak saya, dia nggak pernah berpikir kalau dia akan kelaparan,
kalau dia akan kedinginan, kalau dia akan kekurangan. Kenapa? Karena ada saya sama istri yang jadi orang tua yang menyediakan kebutuhan buat anak. Jadi ketika kadang kita berpikir gimana ini, nanti seperti apa ini, nanti harus bagaimana kita. Padahal Tuhan sudah siapkan apa yang jadi kebutuhan kita. Tuhan, dia mau, yang saya ambil di sini, Tuhan mau dia menuntut kita. Kalau dia bersama-sama dengan kita, kalau kita bersama-sama dengan dia, nggak perlu lagi apa yang ditakuti. Kecuali Tuhan nggak ada, kecuali Tuhan tidak bersama-sama kita. Kalau ada Tuhan bersama-sama kita, sebenarnya kita tidak boleh hilang iman. Dalam saat ini, dalam keadaan seperti ini yang mau dituntut. Jangan sampai kita hilang kepercayaan, jangan sampai kita hilang iman. Pak Pendeta, saya sudah dekat sama Tuhan, saya sering berdoa, tapi kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi dalam hidup saya? Tuhan sudah janji kok dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Kalau kita tahu bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kenapa kita kehilangan iman? Banyak orang karena penderitaan hidup akhirnya kehilangan iman. Tapi hari ini, saudara, saya berharap semua kita di sini tidak kehilangan iman karena masalah-masalah kesulitan hidup. Pertanyaannya ya, kalau emang Tuhan bersama-sama kita, kenapa Tuhan izinkan? Kalau kita mengikuti Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa ada COVID-19 dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID ini? Kenapa Tuhan izinkan permasalahan menghantam keluarga saya? Ada banyak hal yang bisa kita jawab dalam pertanyaan ini. Tetapi satu yang saya mau kasih tahu di ayat yang ke-25 katanya, maka takutlah mereka dan heran. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang lain kepadanya, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Siapa ini? Kok bisa angin dan badai tunduk sama dia? Siapa ini? Kok bisa orang yang sudah mati dibangkitkan? Siapa ini? Kenapa dia orang yang sakit disembuhkan? Orang yang lumpuh bisa berdiri, orang buta bisa melihat. Siapa dia ini? Saudara, jangan-jangan gara-gara badai ini orang-orang jadi kenal Yesus lebih dalam. Siapa ini ya? Angin badai kok bisa taat sama dia? Dengan kata lain, COVID-19, corona di mana-mana, pergumulan hidup saudara, kesulitan ekonomi, tantangan, banyak hal. Saudara, dengan kata lain, ada satu yang mau dikasih tahu, supaya Yesusmu itu dikenal lebih dalam lagi melalui badai-badai, masalah, tantangan dalam kesulitan hidup saudara. Apalagi dalam situasi seperti ini, kesannya nggak selesai-selesai ini badai. Kalau nggak selesai, kenapa? Kan saudara sama-sama Tuhan di dalam perahu itu. Jangan khawatir. Saya ngomong sama mertua saya, anak saya ini nanti dokter spesialis loh. Saya bilang gitu kan. Terus mertua saya bilang gini, oh harus kuat ini kerjanya. Oh saya anak sultan dari segala sultan, jadi akan dicukupkan. Tenang aja. Saya memperkatakan iman saya. Kalau saudara dengan badai ini akhirnya saudara kehilangan kepercayaan,
sayang sekali. Tapi ketika saudara mengerti sekali, ketika saudara, bagaimana kita tahu Allah itu Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kalau saudara nggak pernah sakit? Bagaimana kita tahu Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kalau saudara tidak pernah kekurangan? Bagaimana kita tahu Dia Allah yang membimbing kita kalau kita nggak pernah tersesat? Bagaimana kita tahu kalau Dia adalah penasehat dalam hidup kalau kita tidak pernah buat kesalahan dan akhirnya kesalahan itu mempengaruhi hidup kita? Bagaimana kita tahu? Tuhan dengan sengaja mengizinkan ini semua terjadi supaya saudara mengenal Yesus lebih dalam. Di dalam semua masalah, tantangan, Dia sedang memperkenalkan dirinya kepada kita pribadi, masing-masing pribadi. Kalau saudara bilang, saya bisa, saya sanggup, silakan lo coba. Sampai di mana kekuatan. Pertama kali saya dipercayakan sebagai ketua STLT Camp itu tahun 2011 atau 12, saya kurang tahu. Saya jadi ketuanya. Kami butuh dana sekitar 11 juta. 2 minggu sebelum acara baru terkumpul 2 juta. Itu ada bintang saksinya. Jadi waktu kita rapat semua, saya, Bang Bintang, Bastanta, ada juga saudara kami David, teman, terus kemudian semua kita kumpul. Gimana ini ya? Kita sudah mau deket acara, terus kemudian uang kita segini, gimana? Bukannya masalah selesai, bermasalah semua. Cekcok, ada yang walk out. Aduh, gawat ini. Gimana? Gak bisa ini saya nih. Aduh. Akhirnya saya besok paginya saya ditelepon sama bapak saya, ngomong, kalau gak bisa minta teriak sama Tuhan. Saya naik itu, waktu itu masih kami tinggal di Jalan Marakas. Saya naik ke lantai 4. Saya bilang, Tuhan, saya gak bisa, gak sanggup saya nggak mampu, nggak bisa ini saya nggak bisa selesai ini Tuhan, nggak bisa, maaf, nggak akan bisa. Nangis saya di situ. Saya bilang saya nggak mampu Tuhan. Ketika saya bilang saya nggak mampu Tuhan, saudara tahu acara kami selesai surplus 3 juta. Dan saya bilang, keren, kita bisa semua kalau mengandalkan Tuhan. Tuhannya ada di mana? Ada di situ. Cuman kita karena terlalu banyak kita berpikirnya, akhirnya kita nggak lihat ada Tuhan di situ. Makanya selalu datang pertanyaan, di mana Tuhan? Buka mata lebar-lebar, ada Tuhan di situ. Kadang yang buat kita nggak lihat Tuhan adalah masalah, tantangan, khawatir kita terlalu banyak. Aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana ya. Saudara, Tuhan izinkan ini semua terjadi dalam kita. Seluruhnya semua, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, Tuhan izinkan terjadi supaya saudara mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Di situ kita menyadari bahwa I'm nothing. Saya ini nol besar. Saya nggak bisa apa-apa kalau nggak ada Tuhan. Tuhan sedang memperkenalkan dirinya dalam kehidupan saudara melalui COVID Corona ini. Tuhan memperkenalkan dirinya. Jadi apa? Jadi waktu kita makin banyak, fellowship sama Tuhannya makin banyak. Yang biasa sibuk 1 kali 24 jam, kita sibuk terus, akhirnya ada waktu kita untuk berfellowship sama Tuhan. Di dalam doa-doa kita, dalam perenungan kita. Kalau kamu nggak ngalami masalah, kamu nggak akan tahu kalau Tuhan adalah penasehatmu. Kalau kamu tidak berdosa, bagaimana kamu tahu Tuhan Yesus adalah juru selamatmu?
hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya adalah untuk memperkenalkan lebih jauh siapa Yesus dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Dia lagi kenalkan, ayo lebih dalam lagi sama kita. Jadi ketika murid-muridnya melihat siapakah gerangan orang ini, Tuhan lagi menunjukkan, berarti saat ini, selama ini kau bersama-sama dengan saya, masa kamu masih hilang kepercayaanmu? Tuhan ada di situ, kamu masih ragu? Tuhan ada di situ, kamu masih ragu? Dalam setiap pergumulan saya, pergumulan saudara semua, ada maksud Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, atau bahkan sampai hilang percayamu sama Tuhan. Itu dari saya, saudara. Ketika kita memasuki akhir tahun ini, saya mau kita lihat sepanjang tahun ini. Saudara lihat apa yang sudah Tuhan lakukan buat saudara. Jangan tanya di mana Tuhan. Tuhan ada samamu. Nikmati aja prosesnya. Karena hasilnya kelihatan nanti. Saya lihat anak-anak STT, anak-anak kami semua di sini, saya melihat diri saya ketika Tuhan memproses saya. Ininya. Bahkan ketika bapak saya menyampaikan nilai-nilai STT, filosofi STT, saya lihat, aduh, gila banget. Saya ngomong kayak gitu. Kenapa? Saya bilang ini berlian, nilai-nilai yang jarang orang bakalan dapat. Makanya saya jangan kasih berlian atau mutiara ke mulut babi, nanti disia-siakan. Mudah-mudahan saya lihat anak-anak kami menangkap itu semua, sehingga mengerti arti value-nya itu apa. Jangan sampai disia-siakan dan udahlah lewat aja, yang penting selesai. Ada berlian yang saudara perlu ambil, nilai kehidupan. Kalau nggak ada itu, tersesat nanti dan akhirnya selesai gitu aja, saudara. Jangan tanyakan Tuhan di mana, karena Tuhan ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau bersama-sama dengan kami. Melewati setiap tantangan hidup, permasalahan hidup, badai hidup kami, corona di mana-mana, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Terima kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami percaya proses yang sedang kami lewati itu sedang menunjukkan siapa Tuhan dalam hidup kami. Siapa Yesus itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus ini berjalan dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Setiap keluarga-keluarga yang mendengar firman ini, Tuhan. Sehingga kami percaya ada harapan terus. Ada Tuhan dan setiap apapun yang kami lakukan, kami percaya. Apapun yang kami alami, kami percaya. Apapun yang sedang menerjang kehidupan kami, kami percaya. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami gak akan pernah khawatir. Karena inilah cara Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mengalami ini lebih lagi sepanjang minggu ini Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita hidup di akhir zaman. Dan firman Tuhan berkata, orang jahat akan bertambah jahat, namun sebaliknya orang benar akan semakin benar, dan yang kudus akan semakin kudus.